Selamat malam adik-adik semua, saya Kiki Amalia. Saya dari Stikom PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran biologi mengenai stimulasi tumbuh kembang anak. Apa sih stimulasi itu dan kenapa hanya dilakukan ke anak usia balita? Nah, di sini ada 3 pengertian yang terutama dari Morsintowatri 2002. Stimulasi adalah perangsangan maupun latihan-latihan kepandaian anak yang datangnya dari lingkungan luar. Dari yang kedua dari Kemenkes 2016, stimulasi adalah kegiatan perangsang kemampuan dasar anak umur 0 sampai 6 tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, yang ketiga dari Siddika 2012, stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak usia 0 sampai 6 tahun supaya anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Di sini pengertiannya hampir sama-sama semua, tapi kembali ke pendirian masing-masing ya teman-teman. Nah, yang kedua ini stimulasi adalah prinsip tumbuh kembang anak merupakan hal penting yang harus diperhatikan sejak dini. Mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa memiliki hak untuk mencapai perkembangan yang optimal. Nah, di sini cara memberi menstimulasi tumbuh kembang anak ada 5. Yang pertama, rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, cara menyenangkan dan jangan dipaksa, karena itu bisa mengganggu mental anak. Yang ketiga, gunakan alat bantu atau permainan yang bisa merefresh otak anak gitu ya teman-teman. Yang keempat, beri pujian atau hadiah atas keberhasilan. Yang kelima, stimulasi sesuai kelompok umur. Nah, di sini kenapa biologi harus mengajarkan ini semua? Karena biologi itu penting untuk usia yang masih dini seperti teman-teman sekalian. Di sini ada tentang fungsi bermain untuk anak. Yang pertama, membantu perkembangan motorik dan sensorik dan kognitif. Yang kedua, membantu meningkatkan kemampuan sosialisasi dan kreativitas, membantu meningkatkan kesadaran diri, mempunyai nilai terapeutik dan nilai moral. Jenis permainan yang boleh dicoba untuk adik-adik sekalian, yang pertama afektif sosial, bertujuan untuk menunjukkan perasaan senang dalam berhubungan dengan orang lain. Bersenang-senang bertujuan untuk memberikan kesenangan pada anak melalui objek sehingga anak merasa senang tanpa adanya kehadiran orang lain. Keterampilan dilakukan dengan menggunakan objek yang dapat melatih keterampilan anak seperti permainan bongkar pasang kayak gitu teman-teman ya. Boleh dilakukan ke adik-adik sekalian. Maksudnya kalau misalnya adik-adik punya adik lagi, itu bisa dilakukan ke adiknya adik-adik gitu. Yang kesekian kalinya ada juga drama. Drama itu juga perlu ya adik-adik. Dilakukan dengan mencoba pura-pura dalam berperilaku seperti anak-anak jadi orang dewasa, sehingga kemampuan komunikasi anak meningkat. Yang terakhir, menyelidiki. Dilakukan dengan memberikan sentuhan pada anak, kayak misalnya, aduh, pintar sekali anak ini, kayak gitu teman-teman. Ini dapat menyelidiki sesuai seperti permainan menebak isi dalam otak gitu. Alat permainan yang dapat digunakan: motorik kasar, bahasa, kemandirian, motorik halus, tingkat laku sosial, dan lain-lain. Nah, sekian dari saya adik-adik. Terima kasih, semoga ini